Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Rahma dari kelas reguler A dengan NIM P1337431220055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kualitas air. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian air. Air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini dan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Semua makhluk hidup membutuhkan air dan memerlukan air dalam kehidupannya. Terlihat dalam sel hidup yang sebagian besar tersusun oleh air. Air bersih merupakan sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit. Sumber air yang lazim digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah air tanah dangkal. Air tanah dangkal merupakan sumber air yang banyak digunakan di Indonesia dan mudah sekali terkontaminasi oleh air kotor yang berasal dari MCK, mandi, cuci, kakus. Oleh karena itu, air tanah ini belum tentu memenuhi syarat kualitas air bersih yang terdiri dari segi fisik, kimia, maupun bakteriologis. Selanjutnya, bagaimana cara pengambilan sampel? Yaitu, pertama, penutup botol dibuka dan diputar sampai botol terbuka. Tepi botol penampung dan tepi saluran pengisian air minum dilewatkan dengan korek api. Air dari selang ditampung sekitar 100 cc dengan mulut botol harus menghadap arah datangnya aliran air, tanpa menyentuh tepi saluran pengisian air minum. Dan botol ditutup dengan rapat dan dimasukkan ke dalam ice box. Uji bakteriologis air minum isi ulang dilakukan dengan 3 tahap pengujian dengan seri 5 tabung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji tes penduga. Merupakan tes pendahuluan tentang ada tidaknya kehadiran bakteri coliform berdasarkan terbentuknya asam dan gas disebabkan karena fermentasi laktosa oleh bakteri golongan E. coli. Terbentuknya asam dilihat dari kekeruhan pada media laktosa dan gas yang dihasilkan dapat dilihat dalam tabung Durham berupa gelembung udara. Uji penduga dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut, yaitu siapkan 5 seri tabung uji yang masing-masing terdiri atas 3 kelompok. Total tabung per seri adalah 15 tabung. Dalam suatu rak tabung uji, tandai setiap tabung dengan nama sumber air dan volume sampel yang diinokulasikan. Tandai setiap tabung. Kemudian homogenkan sampel air dengan dikocok kuat. Sterilkan mulut botol dengan melewatkan pada nyala api pembakar Bunsen. Kemudian pindahkan 10 ml sampel air ke dalam 5 tabung yang berlabel LBDS Lactose Broth Double Strength 10 ml dengan pipet 10 ml. Pemindahan 1 ml sampel air ke dalam 5 tabung yang berlabel LBSS dengan menggunakan pipet 1 ml. Pemindahan 0,1 ml sampel air ke dalam 5 tabung yang berlabel LBSS dengan menggunakan pipet 0,1 ml. Kemudian inkubasikan seluruh tabung selama 12-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Bila hasil positif, akan terbentuk asam dilihat dari kekeruhan pada media laktosa dan gas yang dihasilkan dapat dilihat dalam tabung Durham yang berupa gelembung udara. Selanjutnya, uji penguat. Uji penguat merupakan lanjutan dari uji penduga. Uji ini bertujuan untuk membuktikan tabung yang positif, yaitu dengan menanamkan suspensi pada media eusin metilen biru agar atau EMBA secara aseptik dengan menggunakan jarum inokulasi. Koloni bakteri coliform fekal tumbuh berwarna merah kehijauan.
dengan kilat metalik atau koloni berwarna merah muda dengan lendir dan kelompok koliform non-fekal. Uji penguat ini dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut, yaitu pemindahan satu sangkelit dari tiap tabung yang membentuk asam dan gas pada media lactose broth ke dalam 2 tabung yang berisi 10 ml Brilliant Green Lactose Bile broth BGLBE. Masukkan semua tabung ke dalam lemari pengeram inkubator pada suhu kurang lebih 36 sampai 1 derajat Celcius selama 12 sampai. Uji penguat ini dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut, yaitu pemindahan satu sangkelit dari tiap tabung yang berisi 10 ml Brilliant Green Lactose Bile broth BGLB. Kemudian masukkan semua tabung ke dalam lemari inkubator pada suhu 36 kurang dari 1 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam dengan suhu 42 derajat Celcius. Pada suhu 38 kurang lebih 1 derajat Celcius, adanya asam dan gas pada tabung BGLB memperkuat adanya bakteri koliform. Pada suhu 42 derajat Celcius, adanya asam gas menandakan air minum isi ulang tersebut tercemar dengan bakteri fecal coli. Selain itu, tandai cawan lempeng agar eusin methylene blue EMB dengan nama sumber sampel air. Dengan menggunakan biakan LB, hasil uji duga positif berumur 24 jam. Goreslah permukaan satu lempeng agar EMB, kemudian inkubasi biakan lempeng dengan posisi terbalik selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk yang terakhir adalah uji pelengkap atau complete test. Uji kelengkapan untuk menentukan bakteria Escherichia coli. Uji kelengkapan menggunakan medium agar miring nutrien agar atau Na untuk menumbuhkan bakteri yang diinokulasikan dari uji penguat. Dari media agar miring Na dibuat pewarnaan gram, di mana bakteri Escherichia coli menunjukkan gram negatif berbentuk batang pendek. Uji pelengkap dilakukan untuk memeriksa koloni koliform yang tampak pada media BGLB dan lempeng agar EMB pada uji penegasan. Uji pelengkap dilakukan dengan prosedur sebagai berikut, yaitu tandai setiap tabung dengan nama sampel, kemudian inokulasikan isolat koloni E. coli yang berasal dari lempeng agar EMB dari sampel air yang diuji pada suatu media LB, dan nutrien agar miring. Nutrien agar miring diinokulasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Data yang didapat berupa suatu perhitungan untuk menghitung jumlah bakteri pada air khususnya untuk mendeteksi adanya bakteri koliform dan E. coli yang merupakan kontaminan utama sumber air dengan metode MPN. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menghitung total koliform dan E. coli dengan menggunakan tabel MPN. Setelah dihitung jumlah bakteri koliform dan E. coli, kualitas air minum tersebut dibandingkan dengan Permenkes nomor 416/Menkes per 9/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam makanan. Hasil pengambilan sampel air minum isi ulang telah dilakukan di 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi dengan metode proportionate stratified random
sampling dan sampel depot dilakukan secara accidental sampling. Cara pengambilan sampel dengan teknik asepsis yaitu menggunakan hasil pengambilan sampel air minum yang telah dilakukan menggunakan metode proportionate stratified sampling dan sampel depot dilakukan secara accidental sampling. Cara pengambilan sampel dengan teknik asepsis yaitu dengan memanaskan mulut botol dengan nyala api dan keran pengisian air. Pada saat pengisian sampel air, antara botol sampel dan keran pengisian tidak saling bersentuhan. Botol yang berisi sampel air minum isi ulang dimasukkan ke dalam tempat dengan suhu 4 derajat Celcius dan dibawa ke laboratorium biomedik untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan bakteriologis air dengan metode most probable number atau MPN. Tahap pertama uji bakteriologis, uji penduga di mana hasil positif ditandai dengan terbentuknya asam dan gas pada tabung Durham. Jumlah bakteri E. coli dapat dilihat dengan menghitung tabung yang menunjukkan reaksi positif dan dirujuk ke tabel MPN seri 5 tabung. Bila inkubasi 1 kali 24 jam hasilnya negatif, maka dilanjutkan dengan inkubasi 2 kali 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam tidak terbentuk gas dalam tabung Durham, dihitung sebagai hasil negatif. Jumlah hasil tabung yang positif dihitung pada masing-masing seri dan MPN penduga dapat dihitung dengan merujuk pada tabel MPN. Pada tahap kedua yaitu uji penguat, hasil positif pada uji penduga ditanamkan pada media EMB dan BGLB secara aseptik menggunakan OSE. Pada media EMB, koloni bakteri E. coli tumbuh berwarna merah kehijauan dengan kilat metalik hijau. Media BGLB diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dan 44 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Kuman yang tumbuh pada media BGLB suhu 30 derajat Celcius termasuk golongan coli non-fekal dan kuman.